Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iskia Sabila dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malang semester 5. Baik, pada kali ini saya akan membagikan tentang peranan otoritas jasa keuangan dalam mengawasi keuangan non-bank dengan mata kuliah Bank dan Lembaga dengan dosen pengampu Bapak Karyadi. Berikut penjelasannya. Baik, di sini otoritas jasa keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, maupun mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Baik, selanjutnya OJK dapat memeriksa secara langsung lembaga-lembaga keuangan non-bank dalam peraturan OJK pasal 1 ayat 2 nomor 63 tentang perubahan atas peraturan otoritas OJK nomor 63 2016 tentang perubahan atas peraturan OJK nomor 11 tentang pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan non-bank. Dijelaskan, pemeriksaan langsung adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan atau keterangan mengenai lembaga jasa keuangan non-bank yang dilakukan di kantor lembaga jasa keuangan non-bank dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan lembaga jasa keuangan non-bank. Untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan non-bank, diperlukan data dan informasi mengenai kondisi keuangan dan kegiatan usaha lembaga jasa keuangan non-bank yang lebih komprehensif, berkualitas, dan cepat. Maka diperlukannya laporan bulanan. Laporan yang wajib disampaikan lembaga jasa keuangan non-bank kepada OJK disebutkan dalam pasal 2 ayat 3, 4, dan 5 pengaturan peraturan OJK dengan nomor 3 tahun 2013 tentang laporan bulanan lembaga jasa keuangan non-bank, yaitu ayat 3 yaitu ada laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi komprehensif, yang ketiga laporan perhitungan hasil usaha, yang keempat laporan arus kas, yang kelima laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas, dan yang terakhir laporan lain sesuai karakteristik masing-masing LJKNB. Dan di sini ada ayat 4 yang berisi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Huruf B tidak berlaku bagi dana pensiun. Ayat 5 di sini berisi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Huruf C hanya berlaku bagi dana pensiun. Dan apabila lembaga jasa keuangan non-bank melakukan pelanggaran peraturan laporan bulanan OJK, akan dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran sebanyak 3 kali, dan jika diberikan surat teguran yang ketiga masih juga melakukan pelanggaran, maka OJK dapat mewajibkan anggota direksi atau pejabat yang setara pada lembaga jasa keuangan non-bank dimaksud untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang atau menginformasikan kepada pemerintah mengenai pengenaan sanksi teguran tertulis dimaksud dalam hal lembaga jasa keuangan non-bank secara khusus dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dibentuk oleh pemerintah. Baik, di sini peranan sebagai pengawasan dalam hal ini mengawasi pelaksanaan aturan-aturan terkait penyelenggaraan kegiatan industri keuangan non-bank berbasis financial technology untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, maka ada upaya-upaya yang dilakukan oleh OJK, yakni yang pertama ada upaya preventif atau yang dilakukan OJK untuk mencegah terjadi pelanggaran-pelanggaran. Yang kedua ada upaya referensi, yaitu proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap penyelenggara industri keuangan non-bank yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan di OJK. Baik, di sini kesimpulannya, OJK sebagai lembaga independen yang peran dan fungsinya mengatur dan mengawasi lembaga keuangan non-bank dapat melakukan pengawasan yang objektif sehingga dapat terwujud pertumbuhan sistem
kelembagaan financial teknologi yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen. Lembaga financial teknologi akan diberikan sanksi apabila tidak melakukan kewajiban seperti yang diatur. Baik, cukup sekian yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.